kami. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Junda Rahmatia, NIM G011191370. Perkenalkan, saya Irmayanti dengan NIM G011191173. Perkenalkan, nama saya Marwah Kuswarna G011911057. Perkenalkan, nama saya Rahif Fajrin Fakhrulezi NIM G011919132. Indonesia merupakan negara penghasil rempah-rempah yang banyak, sehingga kalangan masyarakat tentu tidak asing lagi dengan bahan-bahan tradisional. Salah satu bahan yang sering ditemukan yaitu kayu secang, di mana kayu secang ini memiliki warna khas yaitu warna merah, digunakan sebagai bahan pembuatan minuman yang rasanya cukup menyegarkan dan memberikan banyak manfaat seperti pengobatan penyakit kanker, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan adanya kecenderungan masyarakat terhadap minuman kekinian yang belum tentu menjaga kesehatan tubuh, akan mengakibatkan semakin kurangnya kecintaan dan pengetahuan terhadap minuman tradisional yang khas dengan berbagai khasiatnya. Oleh karena itu, kami memiliki rancangan usaha yaitu teh ayam dari kayu secang yang nantinya akan mengembalikan kecintaan masyarakat pada minuman tradisional. Adapun visi dari rancangan usaha kami yaitu menjadikan teh ayam ini untuk memenuhi dan memuaskan rasa penasaran masyarakat terhadap cita rasa khas dari minuman ini. Adapun misi kami yaitu mengutamakan kualitas dalam pelayanan, berorientasi terhadap kepuasan konsumen, menyelesaikan lidah konsumen, dan melakukan promosi kepada target. Sebelum mengetahui apa itu BMC, alangkah baiknya jika kita lihat proses pembuatan produk dan melihat bagaimana sih bentuk fisik dari produk teh ayam ini. Bisnis model kanvas atau sering disebut BMC merupakan strategi manajemen yang digunakan untuk membantu merancang sebuah perencanaan bisnis perusahaan. BMC memiliki 9 segmen yaitu sumber pelanggan, nilai unggulan, saluran, bina pelanggan, sumber penghasilan, aktivitas utama, sumber daya utama, mitra utama, dan sumber biaya. Customer segment di sini adalah sebuah tindakan yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mengetahui kebutuhan atau keinginan yang perlu atau dibutuhkan oleh para konsumen. Ya, dan di sini teh ayam adalah sebuah minuman atau produk yang mendukung kestabilan dari para pelanggannya, di mana segmentasi pasar dari teh ayam ini adalah para pelanggan yang berusia lanjut tetapi tidak menutup lapangan usaha untuk para usia dini ataupun yang remaja. Lalu, para pelaku usaha harus mengetahui 5 hal yang penting dalam customer segment ini, yaitu nilai demografis ataupun dari mengetahui tentang jenis kelamin, pendapatan, dan usia dari pelaku usaha pelanggan yang menginginkan produk kita. Lalu yang kedua adalah nilai
kami sediakan terdapat promosi-promosi yang bertujuan untuk menarik minat konsumen lainnya. Dalam menjalankan usaha TA yang ini, penjualan dilakukan secara online dan offline. Revenue streams atau sumber penghasilan. Revenue stream dapat diperoleh dari reseller di setiap daerah. Selain itu, keuntungan juga dapat diperoleh melalui para konsumen yang membeli produk dalam jumlah yang banyak atau berproduk. Biasanya, konsumen tersebut berasal dari warung makan seperti warung Tegal ataupun pedagang eceran di sebuah daerah. Selain itu, kami juga mendapatkan keuntungan melalui hasil penjualan sendiri. Adapun aktivitas utama atau key activities dari TA yang ini pertama pada aspek produksi. Dijalankan di kawasan sekitar Makassar di Kecamatan Tamalan Rea, terutama pada lingkungan Unhas dengan menawarkan produk kepada para warung makan atau warteg dan para toko grosir. Saran, wilayah pemasaran produk TA yang ini mencakup seluruh wilayah kota Makassar. Karena tempatnya dilakukan produk yaitu lingkungan Universitas Hasanuddin. Lokasi Universitas Hasanuddin di Jalan Kera-Kera menjadi tempat pengolahan produk. Pada aspek pengendalian dampak lingkungan, limbah yang dihasilkan dari proses produk TA yang ini yaitu limbah padat pada kemasan karena menggunakan bahan plastik. Namun untuk bahan yang digunakan untuk pembuatan TA yang berasal dari bahan sekali pakai yang ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu pada aspek organisasi dan manajemen. Itu key resource atau sumber daya utama. Di mana sumber daya utama di sini terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama yaitu sumber daya utama, sumber daya manusia yang terdiri yakni pemilik dan pekerja. Di mana pemilik yang dimaksud yaitu anggota kelompok sendiri yang terdiri dari 4 orang. Ada yang bertugas sebagai pemimpin perusahaan, kemudian ada juga yang bertugas sebagai manajer perusahaan, dan ada juga yang bertugas sebagai manajer personalia serta manajer keuangan. Kemudian selanjutnya mengenai key partnership. Adapun key partnership dari produk TA yang dari usaha kami, yang pertama itu yakni supplier bahan baku, di mana bahan baku dari TA